Selamat datang di acara webinar kami, Keuntungan Memiliki Properti di University Town. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan dan presentasi daripada Bapak Petrus Cerlang dan Bapak Yohanes Sulistiadi, tapi sebelumnya perkenalkan dulu saya dengan Rimon Santoso, selaku Sales Manager di The Fritz, yang akan membawakan acara ini dari awal sampai dengan selesai. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Sebelum memulai penjelasan dari Bapak Petrus dan dari Bapak Yohanes, mungkin saya boleh membacakan dulu kepada Bapak Ibu sekalian mengenai profil daripada pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Petrus Cerlang, selaku owner daripada properti konsultan Petra Property yang sudah lama berkecimpung di bidang properti sejak tahun 1993 dan sudah menjadi konsultan di beberapa proyek seperti di Pollux, MGM, dan di Ancora Investment. Ya, selamat datang Pak Petrus, selamat malam. Selamat malam Pak Raymond. Ya, oke. Lalu yang berikutnya ada pembicara kita juga dari Sahid University, Bapak Dr. Yohanes Sulistiadi, yang bekerja di Sahid Group selama sudah 18 tahun, S3 bidang Human Resource State University Jakarta, lalu menyelesaikan pendidikan di Tourism dari University of Waterloo, Kanada, 8 tahun sebagai Direktur Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Jakarta, dan dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, dan saat ini menjabat sebagai Deputi Pengembangan Sahid Foundation, Government Board SGS Internasional Indonesia, Asesor Komite Akreditasi Nasional Bidang Pariwisata, dan Asesor BAN PT Bidang Pariwisata. Selamat malam Pak Yohanes Sulistiadi. Ya, untuk penjelasan di awal akan dimulai dari Pak Petrus Cerlang ya Pak. Ya, Pak Raymond. Oke, silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Petrus. Oke, ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing ya. Ini malam yang luar biasa buat kita semua hari ini karena ini Jumat ya, besok adalah weekend kita dan besok juga ada open house ya, Pak Raymond ya. Oke, Pak Raymond. Betul, Pak. Besok open house, Sabtu Minggu kami. Ya. Pak Yohanes, terima kasih sudah bersedia untuk hadir dan ikut memberikan insight tentang Sahid dan lain sebagainya. Ya, oke, tanpa berlama-lama waktu ya, saya lihat juga partisipan juga sudah masuk semakin banyak. Kita akan langsung saja, saya akan memberikan presentasi tentang Fritz dulu sedikit di awal. Setelah itu nanti kita akan minta Pak Yohanes ya membagikan ya mengapa alasan Yayasan Sahid ya untuk memilih bekerja sama dengan pihak daripada Hong Kong England ya, terutama di The Fritz ya. Tapi sebelumnya kita akan langsung mulai saja ya. Saya akan share screen untuk Fritz-nya dulu ya sendiri. Tapi ini lebih kurang. Sebentar saja kita akan dengarkan dulu. Saya coba share dulu ini, share screen ini. Oke, Pak Raymond, bagaimana? Udah kelihatan? Sangat jelas terlihat, Pak Petrus. Lancar, Pak. Ya. Silakan, Pak. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan tentang The Fritz University Town. Ya, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu, karena ini ada juga pendengar dari luar kota. Kita akan bicara sedikit tentang Fritz yang ada di mana ya, di Serpong. Ya, kita akan lihat. Oke, jadi The Fritz University Town ini terletak di Serpong. Ya, kita kalau tahu Serpong ini terletak di 16 km dari Jakarta. Ya. Satu urban area yang disebut the most livable city in Jabodetabek ya, karena memang pengembangan area Serpong dalam 10 tahun terakhir ini
memang benar-benar sangat luar biasa, ya. Dan Serpong merupakan satu bagian daripada kota Tangerang, ya, yang dimana menjadi the third largest urban center, ya, di Jakarta, ya, dan kemudian juga sixth largest city, ya, merupakan kota terbesar yang pertumbuhan tercepat di daerah Banten provinsi, ya. Jadi memang daerah Serpong ini memang sangat-sangat berkembang, ya, dan kita juga tahu bahwa banyak sekali hari ini daerah Serpong dan sekitarnya ini telah pindah juga, ya, kantor-kantor operasional, kantor-kantor distribusi yang ke daerah Serpong dan sekitarnya. Dan karena pengembangan yang begitu luar biasa itu juga ditunjang oleh 1.000 lebih pabrik-pabrik di sekitar area Serpong, ya. Dan kemudian juga kita mengetahui bahwa area Serpong sendiri disebut juga sebagai Silicon Valley-nya Indonesia, ya. Kenapa? Karena kantor-kantor pusat daripada Google, Microsoft, Huawei, ya, Mitsubishi, mereka memindahkan kantor pusatnya yang di Indonesia atau di Jakarta itu ke daerah Serpong dan sekitarnya, ya. Oke, nah bicara tentang Fritz, ya. Jadi Fritz ini terletak di mana? Fritz ini terletak di segitiga emas daripada daerah Serpong, ya, di mana Fritz membangun sebuah konsep disebut namanya University Town. Nah, apa beda antara University Town dengan Town with Many University? Ya, kita tahu bahwa Serpong sebenarnya adalah disebut Town with Many University. Ya, jadi kalau kita perhatikan seperti di Melbourne, Australia, ya, di Massachusetts, USA, ya, kita lihat ada banyak sekali universitas, ya, dibangun di daerah tersebut. Nah, ini hampir sama dengan Serpong, ya, di mana Serpong dikelilingi oleh banyak sekali universitas yang membuat kota Serpong ini berkembang begitu luar biasa dan populasinya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di data yang telah kita dapatkan adalah bahwa di Serpong sendiri memiliki lebih kurang 19 universitas, ya, yang mengelilingi daripada area Serpong dan sekitarnya. Dengan total jumlah mahasiswa yang saat ini sekolah di sini ada sekitar 131.000, ya, di mana kita tahu bahwa ini menjadi sebuah pangsa pasar yang sangat besar sekali untuk pertumbuhan daerah Serpong dan sekitarnya. Makanya Serpong disebut bukan kota universitas, tetapi Serpong adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh banyak sekali universitas-universitas yang ada, ya, yang terletak di sekitar Alam Sutera, Gading Serpong, BSD, dan lain sekitarnya. Nah, tetapi Fritz, ya, membangun sebuah konsep di mana konsepnya disebut namanya University Town. Kenapa disebut University Town? Karena di area Fritz 2,4 hektar, ya, itu akan dibangun sebuah area yang super block yang di dalamnya akan banyak sekali ada kampus, ya, dan kemudian tempat untuk bisa tinggal, bermain, dan bekerja. Makanya kita sebut The Fritz adalah 4-in-1 integrated super block, ya. Sehingga key difference daripada The Fritz dibanding dengan development daripada apartemen yang lain adalah bahwa The Fritz sendiri memiliki universitas afiliasi, ya, karena grup sendiri juga punya universitas, tetapi juga bekerja sama dengan universitas yang sudah ada dan dikelilingi oleh banyak sekali universitas. Nah, salah satu afiliasi universitas yang ada adalah Universitas Bunda Mulia yang menjadi salah satu daripada anak perusahaan daripada Alpha Group, yang dimana kita tahu bahwa Alpha Group adalah bagian, ya, daripada developer yang menjadi shareholder daripada The Fritz. Oke, selain daripada itu, The Fritz juga dilengkapi dengan kerjasama dengan berbagai universitas. Salah satunya adalah Shahid University, yang hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Pak Yohanes, ya. Pak Yohanes akan memaparkan tentang Shahid University ini. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebar bicara tentang Shahid, ya, tetapi saya percaya bahwa lebih baik kalau hari ini Pak Yohanes yang akan menyampaikan sedikit overview sedikit, Pak, sebelum nanti ke penjelasan Bapak yang berikutnya. Ya, boleh, Pak, ya? Oke, selamat malam Pak Yohanes.
Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak. Di-unmute Iya, dulu, Pak. boleh di-unmute, Pak Oke, Yohanes? selamat Ya. malam. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih untuk ikut join dalam webinar yang luar biasa ini. Iya, iya. Terima kasih. Loh, Pak Yohanes, yang saya lihat Bapak sangat sibuk sekali ya di yayasan, Pak. Apalagi di pengembangan sekarang kan ini luar biasa, dan ditambah lagi sekarang lagi penerimaan mahasiswa-mahasiswa baru, ya saya percaya Pak. Pasti sangat-sangat sibuk sekali, tapi terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktu hari ini kepada Fritz ya, atau Kingland Avenue untuk menyampaikan beberapa insight Bapak tentang Sahid. Oke, tidak berlama-lama Pak, saya ada beberapa pertanyaan, tetapi mungkin sebagai perkenalan dulu Pak Yohanes, apa ya alasan mengapa Sahid memilih bekerja sama dengan pihak Kingland Avenue dalam mendirikan kampus Sahid di Serpong ini, Pak? Boleh mungkin bisa memberikan sedikit gambaran, Pak? Baik, terima kasih. Saya coba bisa share nggak ya? Oh, boleh, Pak. Boleh. Silakan Bapak langsung share aja. Nanti ini langsung hilang. Ya. Sorry. Bapak-bapak, mohon maaf Pak Yohanes dan Pak Petrus, boleh saya memberikan sedikit pengumuman untuk para penonton juga, Pak? Oke, silakan. Ya, bagi para penonton di rumah ataupun dimanapun Bapak Ibu berada, apabila ada pertanyaan untuk Pak Petrus ataupun Pak Yohanes, boleh nanti diisi di kolom Q&A ya Bapak Ibu sekalian. Demikian. Untuk selanjutnya Pak Yohanes boleh langsung Pak di share screen. Baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Baik, sebentar ini. Oke, jadi Sahid University ini sebenarnya sudah 35 tahun ya, lebih hampir 40 tahun kita berdiri, dan yang jelas kita sangat senang karena kerjasama dengan Kingland Avenue ini. Pertama, kita sekarang ada perubahan perilaku yang luar biasa untuk generasi muda, namanya modern lifestyle. Modern lifestyle itu adalah one stop living. Anak-anak yang sekarang kita kampus di Sudirman ini juga mereka pengennya dekat kemana-mana, bisa hangout, bisa kerja gitu ya. Jadi one stop living ini merupakan sesuatu yang sangat trendy saat ini, sehingga kami lihat Kingland Avenue ini memberikan tempat untuk itu, dan generasi muda sekarang lifestyle-nya seperti itu. Nah, kita juga ikut serta dalam proses itu, didukung oleh estate management, artinya anak-anak tidak jauh-jauh kalau tinggal di Bekasi atau tinggal di tempat lain sudah ada estate-nya. Butter service-nya itu terkait dengan laundry, makanan segala macam sudah ada. Dan tadi bisa disinggung juga bahwa BSD ini hampir semua perguruan tinggi besar di Jakarta ini ada di sana sebagai Education and University Center. Dan yang paling penting, daerah situ itu adalah banyak keluarga-keluarga muda yang ke depan merupakan potensi yang akan sekolah, akan kuliah pasti. Kalau udah di Menteng itu tinggal nenek-nenek, ya kan, di Jakarta. Ini BSD ini luar biasa. Jadi mereka pasti anak-anak muda itu dalam 4, 5, 6 tahun ke depan itu sebagai mau nggak mau anak-anaknya mau sekolah yang bagus, itu menurut saya seperti itu. Sehingga kita sangat senang bisa join dengan Kingland ini. Kita harapkan nanti bisa berkembang. Nah, program kita ini yang terkenal adalah untuk PhD Program Communication. Satu-satunya swasta di Indonesia untuk program PhD atau S3 ya. Kemudian master programnya ada Communication, kemudian ada Manajemen. Yang S1 yang sekarang lagi tren itu adalah Food Technology. Jadi nanti di Avenue ini ada Food Technology, ini tren juga sekarang. Ada Digital Communication and Marketing dan Manajemen Hotel and Tourism. Ini bidang kita memang di situ. Nah, kita adalah Sahid Group itu ya kita termasuk udah cukup tua ya, udah 60 tahun, 70 tahun ya, bergerak di bidang bisnis, education, health, dan juga yang lain. Nah, kita ada media, Bisnis Indonesia itu grup kita, ada hotel jaringan, ada education,
purchasing dan sebagainya. Jadi kita akan mengembang, juga ada lodging. Jadi dengan kerjasama ini kita harapkan nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Nah ini sekilas tentang foundernya. Kebetulan pemiliknya memang Pak Kamdani sudah meninggal beberapa 2 tahun yang lalu. Nah ini kita juga kerjasama dengan kalau di sini kita dengan Prancis kita kerjasama ya. Kita coba cek ini. Yang paling penting metode yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi kalau zaman dulu hanya di kampus saja. Sekarang modelnya ada on campus, online, dan on workplace. Jadi di King Line Avenue ini nanti 3 hal ini bisa. Jadi mereka bekerja di lokasi itu juga bisa sambil kuliah. Jadi ini yang indahnya, itu ini yang ke depan menjadi kampus merdeka. Artinya di tempat kerja bisa sebagai mahasiswa juga nanti di sana bisa sambil online. Ini namanya 3-mode model untuk teaching proses gitu ya. Ini beberapa contoh ya gambarnya, ini programnya, coba kita cek. Oke, ini jadi anak-anak kita juga ada namanya sertifikat, ada yang butler, ada yang barista, ada yang chef. Jadi mereka itu nanti dapat certified, competency certified ya. Kemudian ini kaitan dengan MICE. Kemudian kita cek lagi scholarship. Ya, kita grup ada Politeknik, Sekolah Tinggi, dan University. Ya, kita ada scholarship juga. Ya, ada program namanya Leadership, Entrepreneur, and Development. Jadi anak-anak kita tidak hanya di kelas, tapi diajar untuk entrepreneur, orientasi pada leadership. Kemudian ini ya foto-foto aktivitas anak-anak ya untuk cook dan lain sebagainya. Nah, kita ada international program, overseas internship, ada Malaysia, Thailand, Jepang, China. Kita ada nama dengan Hunan Normal University, kita sedang kerjasama dengan mereka. Dan kita nanti akan dalam waktu dekat, mohon doa saja bahwa nanti menjadi pusat bahasa Mandarin, kita akan bangun juga di sini, mungkin juga ada di Bridge Campus ya. Jadi kita sedang proses izin ke negara China untuk sebagai agent untuk bahasa, certified untuk bahasa China. Ini internal program, masih dengan Prancis, Jepang, Australia kita ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi ditanya alasannya apa, ya ini alasannya memang modern lifestyle ini ya seperti itu. Anak-anak muda itu tidak mau hanya kuliah aja. Mereka juga mau fun juga, fun-nya dapat, education-nya dapat. Gitu kira-kira Pak. Mungkin. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, ini luar biasa sekali Pak Yohanes. Jadi ini sebagai overview awal ya. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan lagi kepada Pak Yohanes. Jadi sementara kita akan ini dulu, tinggalkan dulu sebentar Pak Yohanes ya sambil silakan. Presentasi tentang The Fridge-nya sendiri. Okay. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa ternyata dari pihak Shahid mempunyai banyak sekali program-program yang akan dikerjasamakan dengan Fridge ya atau dengan Kingland yang dimana akan memberikan sebuah kampus yang menjadi jawaban bagi banyak sekali anak-anak muda yang baik yang tinggal di sini maupun yang nanti dari luar kota. Oke. Ya Pak Yohanes, nanti ada beberapa pertanyaan lagi dari saya, tapi sementara saya akan lanjut ya untuk presentasikan tentang The Fridge-nya dulu ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Nah, selain daripada Universitas daripada Bunda Mulia dan dengan Shahid, di sekeliling daripada Fridge sendiri juga dilengkapi dengan banyak sekali universitas yang lain, seperti BINUS, SGU, yang kita percaya bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di atau sekolah di sini, mereka juga membutuhkan tempat tinggal, dan The Fridge bisa menjadi sebuah jawabannya. Nah, sehingga kita boleh memberitahukan bahwa kepada semua Bapak Ibu yang ada di dalam webinar kita ini,
The Freeze disebut adalah University Town Development. Kenapa? Karena memang nanti Freeze bukan hanya bekerja sama dengan dari pihak Shahid, tetapi juga akan bekerja sama dengan beberapa universitas yang lain lagi ya di lokasi 2,4 hektar itu. Sehingga apa yang kita mau bangun adalah kita membangun sebuah komunitas ke depan pintu daripada para investor yang memiliki apartemen yang ada di sini. Nah, bicara tentang lokasi, ya lokasi kita itu terletak di segitiga emas daripada Serpong, ya di mana dikelilingi oleh 3 CBD area, yaitu CBD Gading Serpong, Alam Sutra, dan juga CBD BSD, dan juga akses menuju ke bandara, ya mau ke Jakarta, ya itu dengan jarak yang sangat-sangat dekat sekali, ya dengan jarak tempuh tidak lebih daripada 40 menit, ya. Dan bahkan di area The Freeze karena terletak di Jalan Raya Serpong, ya, ini juga nanti akan dilewati oleh namanya LRT, dan sekarang Transjakarta juga sudah ada stasiunnya di depan daripada The Freeze, ya. Dan untuk ke MRT juga karena dari LRT sendiri, terus kemudian akan jadi kalau Bapak Ibu melihat yang namanya jalur yang warna hijau, ya itu adalah jalur LRT. Nanti akan sambung di Rawabuntu, dari Rawabuntu dia akan masuk ke daerah Lebak Bulus, ya, dan kemudian juga mengelilingi ke Jakarta, ya. Nah, bicara tentang surrounding facility. Jadi kalau bicara Freeze, kita bicara tentang lokasi yang sudah sangat-sangat established karena terletak di kota Serpong, ya, yang dikelilingi dengan banyak sekali fasilitas yang sudah established, ya, baik dari segi untuk makan, hangout, sekolah, ya, hospital, ya, dan semua ini terletak hanya dengan jarak tempuh kurang daripada 5 menit, ya, dan ini semua bisa ditempuh begitu dekat, ya. Nah, ini bicara tentang surrounding facility-nya. Tetapi yang tidak kalah menarik adalah bahwa di dalam The Freeze sendiri 2,4 hektar ini juga dilengkapi dengan banyak fasilitas yang nanti akan kita lihat, ya. Nah, master plan daripada The Freeze, ya, The Freeze Tower itu terletak di Jalan Raya Serpong, ya. Jadi Jalan Raya Serpong ini luasnya adalah sekitar 30 meter, ya, dengan bukaan lebar, ya, di gerbang utama itu adalah 120 meter dan 60 meter, dan kemudian total area adalah 2,4 hektar, di mana terdiri daripada 4 residential tower yang akan dibangun, 1 commercial tower yang di dalamnya juga nanti akan ada lagi kampus office dan juga untuk kantor-kantor, ya. Dan di bawahnya akan terletak yang namanya Lifestyle Plaza, ya. Lifestyle Plaza ini ada sekitar 3 hektar, ya. Dan tentunya dilengkapi dengan education center atau kampus, ya. Makanya The Freeze disebut namanya The University Town. Nah, saat ini yang sudah terbangun adalah The Venetian Tower, ya, yang sudah terbangun dan akan diserah terimakan di akhir tahun 2021, dan The Freeze sendiri akan mulai groundbreaking nanti di kuarter keempat, ya, di tahun 2020 ini. Oke. Nah, bicara tentang konsep, ya, jadi The Freeze itu terletak di atas mall atau Lifestyle Plaza, dan di atas Lifestyle Plaza nanti di lantai 3 itu ada kampus. Nah, kampus inilah yang tadi sudah kita tahu bahwa ada kerjasama dengan pihak Shahid, ya. Dan di Podium Plaza ada resident facility, dan terus di atas lagi adalah residential apartment-nya, ya. Nah, Lifestyle Plaza sendiri juga dilengkapi dengan co-working space, butik plaza, alfresco dining, ya, dan kemudian juga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang lain yang tentunya akan memanjakan setiap penghuni yang ada di sini. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah untuk resident facilities-nya itu ada 1,1 hektar, ya, lahan di daerah Podium atau di lantai 6 yang dilengkapi dengan banyak sekali fasilitas, ya, yang kita bisa lihat ada swimming pool, kids pool, jogging track, ya, children playground, zen garden, dan lain sebagainya, bisa kita lihat, ya. Jadi area di sini adalah area yang sangat menarik sekali, ya.
buat para penghuni ya. Nah, ini lebih kurang adalah swimming poolnya, kemudian ini adalah kids poolnya, jogging track, children playground, outdoor yoga ya, dan kemudian juga ada sunken pavilion di mana kita bisa duduk-duduk di kolam renang, samping kolam renang ya, di sini bisa hang out ya. Ini adalah kolam renang semi olimpik, dan kemudian ada gourmet pavilion, dan juga ada indoor sport club. Nah, ini yang tidak kalah menarik ya. Yang saya perhatikan bahwa jarang sekali orang membangun apartemen di atasnya itu ada sport club yang indoor ya. Jadi di sini ada indoor sport club ya, di dalam ini ada tenis, ada badminton, dan kemudian juga ada basket ya. Nah, di atasnya lagi. Nah, di atas daripada indoor sport club itu ada tempat hangout ya, ada Zen Garden, ada tempat-tempat untuk bisa makan, minum, dan lain sebagainya. Oke, juga dilengkapi dengan water bed ya, jacuzzi, aqua gym ya, dan fitness center ya, semuanya ini sangat memanjakan daripada penghuni daripada The Fridge. Nah, untuk fitness centernya sendiri, untuk Venetian mempunyai fitness centernya tersendiri, dan juga The Fridge. Nah, The Fridge ini terletak fitness centernya di antara lantai 25-26 ya, di atas di Sky Lounge ya. Terus kemudian ada barbecue deck, dan juga ada 24 hours convenience area yang dimana tentu hal ini sangat penting ya buat para penghuni. Ada laundromat, jadi kalau kita mau nyuci ini sudah bisa sendiri. Ada cafe 24 jam, minimarket ya 24 jam yang akan bisa memenuhi segala kebutuhan daripada penghuni. Dan yang tidak kalah menarik juga adalah bahwa di The Fridge juga dilengkapi dengan shuttle bus. Nah, shuttle bus ini mengelilingi 3 lokasi utama daripada Serpong, yaitu Alam Sutra, dan kemudian juga di Sumarekon ya, di Serpong, di daerah Gading Serpong, dan juga di BSD ya. Dan shuttle bus ini akan mengelilingi area-area termasuk hospital, terus juga ke area-area di universitas yang ada di sekelilingnya ya. Nah, itu adalah lebih kurang eksklusif feature beberapa daripada fasilitas yang diberikan kepada para penghuni. Tetapi untuk pemilik Fridge ya, daripada The Fridge Tower punya eksklusif feature sendiri. Ya, ini kita juga bisa perhatikan bahwa ini grand entrance-nya, dan kemudian di dalamnya nanti ada reception, concierge. Nah, concierge ini berfungsi untuk para penghuni apabila mereka dari luar kota, terburu-buru, ya bisa titipkan barangnya dulu sebelum naik ke atas tower, ke resident areanya ya. Dan juga di The Fridge Tower sendiri ada creative room, ya. Ini memang diciptakan untuk para penghuni, ya, para millennials. Ada function hall, ada sky lounge, ya. Nah, sky lounge ini juga yang tadi saya katakan, ya, di lantai antara 25-26 ini. Di sampingnya ini nanti ada fitness center ya, khusus hanya untuk memanjakan penghuni daripada Fridge Tower ini. Nah, yang tidak kalah menarik juga adalah bahwa access dan security-nya ini benar-benar sangat diperhatikan oleh PT Hong Kong Kingland ya, di mana mulai dari entrance ya, mulai dari masuk, parkir, lobby, podium, sampai elevator, public space dan resident area itu semua dilengkapi dengan fully CCTV coverage 24 jam, dan ada security personal, ada private access card ke tower, ke podium area, ada fingerprint teknologi yang dilengkapi, dan kemudian di lift sendiri juga dilengkapi dengan touchless access. Ya, jadi sudah tidak perlu sentuh lagi, cukup dengan kartu, kita sudah akan bisa tap dan langsung ke lantai kita ya. Dan kemudian juga dilengkapi dengan namanya door peephole. Ya, door peephole itu jarang ya, hanya ada di hotel biasanya, tapi ini dilengkapi di setiap pintu daripada apartemen ya, door peephole ini. Oke, nah area sekitar juga dilengkapi dengan high speed fiber optic internet ya. Jadi sudah pastinya ya, karena memang ini adalah sesuatu yang sangat penting hari ini ya, high speed fiber optic internet untuk seluruh area daripada Kingland Avenue ini ya. Nah, setiap unit juga dilengkapi dengan audio intercom ya. Jadi setiap kita ada tamu ya, reception nanti akan kontak dulu sebelum
ditanyakan dulu apakah mau menerima tamu atau tidak, ya, seperti itu. Nah, ini section plan-nya lebih kurang. Jadi total area 2,4 hektar itu akan dibangun, ada 5 tower, di bawahnya nanti ada basement, dan kemudian ada podium plaza, ada lifestyle plaza, ada podium plaza, facility, dan unit apartment, ya. Dan ada sky lounge, ya, di The Fridge, khusus The Fridge ini ada sky lounge di antara lantai 25 dan 26. Oke, nah, unit plan-nya juga tidak kalah menarik, karena memang kita menyasar pasangan muda, para mahasiswa, ya, dan kemudian juga para eksekutif muda. Maka unit plan daripada The Fridge Tower ini dibuat sangat menarik dan sangat nyaman, ya. Dan total area The Fridge ini per satu lantai itu ada 34 unit dengan 6 buah lift, ya, yang melayani tower ini, ya, dan dengan 2 buah emergency stair, ya, atau tangga darurat, ya. Nah, tipe-tipenya ada superior, deluxe, premium, suite, dan grand suite, ya. Jadi ada 5 tipe, tapi sebenarnya ini memang secara sizing saja, tetapi kalau secara daripada unit plan itu hanya studio dan 2 bedroom. Jadi yang studio itu adalah superior, deluxe, premium, dan suite, dan kemudian grand suite itu adalah yang 2 bedroom, ya, seperti itu. Oke. Nah, superior itu ada ukuran dari 20,65 sampai 20,98. Jadi dari koridor, kemudian ini pintu masuk, kemudian ini adalah untuk service areanya, kemudian toilet, wardrobe, ya, dan kemudian ini adalah untuk tempat tidur yang bisa untuk ukuran 160 meter persegi, ya. Dan yang tidak kalah menarik bahwa di The Fridge sudah dilengkapi dengan balkon, ya. Nah, balkonnya ini free. Jadi balkon tidak termasuk dalam ukuran sizing 20,65, tapi balkon ini adalah free, ya. Jadi ini ukuran superior, deluxe-nya ini adalah ukuran 23,03. Kemudian premium, nah premium ini balkonnya full, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini balkonnya sudah full, ukuran 25,19 sampai 25,61, ya. Mulai dari premium suite sampai kepada grand suite semua balkon sudah full, ya. Seperti itu. Jadi di balkon juga bisa dipakai sebagai tempat outdoor AC, ya. Nah, di sini ukuran suite adalah 30,7 dan semua daripada unit sudah dilengkapi dengan fully furnished. Jadi luar biasanya adalah The Fridge pada saat kita mengambil unit ini, kita sudah tidak perlu lagi pusing dengan yang namanya interior, ya, karena sudah ada air conditioner, kitchen cabinet, stove atau kompor, ya, sudah dilengkapi dengan kulkas, wardrobe, ya, yang 2 pintu, dan kemudian sudah ada spring bed, water heater terpasang, dan juga sudah ada TV. Jadi artinya dari mulai superior, deluxe, premium sampai suite ini kita sudah tidak perlu lagi isi lagi, tapi di harganya itu sudah termasuk semuanya, ya, sehingga sudah pada saat serah terima sudah tinggal disewakan saja, ya. Nah, untuk grand suite sendiri ini adalah yang tadi tipe 2 bedroom, ya, ukuran 41,63, ya, di mana yang grand suite ini ada 2 bedroom, ya, dan kemudian ada ruang tamu dan kemudian ada ruang makannya, ya, seperti itu. Oke. Nah, grand suite ini juga ada tiga ukuran, ya, dari 44 sampai dengan 50,79, dan juga grand suite ini dilengkapi dengan juga fully furnished package, ya. Jadi ini yang sangat menarik, ya, untuk semua Bapak Ibu yang ingin memiliki daripada The Fridge ini sudah tinggal masuk saja, ya, atau tinggal disewakan, ya, sangat mudah sekali. Nah, satu hal yang menjadi komitmen daripada PT Hong Kong Kingland adalah bahwa ini adalah proyek premier, ya, di mana daripada PT Hong Kong Kingland memberikan juga garansi 10 tahun, ya, waterproof system untuk setiap pemilik unit, ya. Jadi apabila terjadi kebocoran, ya, maka itu tinggal diklaim kepada estate management, ya. Jadi ada certified by Kesun, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, saya biasanya juga melihat bahwa banyak apartemen setelah serah terima itu hanya diberikan garansi 3 bulan.
Tetapi untuk project daripada The Freeze ini diberikan garansi sampai 10 tahun, ini yang luar biasa ya. Oke, building spesifikasinya semua lantai dengan HT 60x60 dan juga sudah dilengkapi dengan internet ya, installation ya, dan kemudian juga electricity yang studio 1.300 yang bisa di-upgrade ke 2.200. 2 bedroom itu 2.200 bisa di-upgrade kepada 3.500 ya. Nah, kepemilikannya adalah SHGB Strata Title, artinya kepemilikan adalah hak milik ya. Untuk sumber air adalah PAM ya. Nah, ini project datanya Bapak Ibu. Buat yang di luar kota, jadi kalau Bapak Ibu keluar daripada pintu tol Serpong ya, itu nanti akan masuk ke Jalan Raya Serpong di kilometer 8 ya, total area 2,4 hektar. Dan untuk The Freeze Tower sendiri, total apartemen typical floor-nya adalah 28 lantai, dengan total building floor 32 lantai, ya. Dan dengan ketinggian 110 meter, oke? Terus kemudian dari floor to ceiling adalah 2,6 meter, floor to floor-nya 3,2. Jadi cukup tinggi, meskipun unitnya tidak terlalu besar, ya, tetapi karena tinggi, maka akan membuat sangat cozy sekali, sangat menarik, ya, sangat nyaman, ya. Oke, dan total per floor-nya tadi 34 ya, dengan parking lot-nya adalah lebih kurang 325 ya, dari total unit 700 ya, jadi sekitar 1:2 sampai 1:3 ya, seperti itu. Nah, siapa developernya? Developernya tentunya adalah Kingland ya, PT Hong Kong Kingland ini adalah satu perusahaan dari Hong Kong yang bekerja sama dengan Alfamart atau Alpha Group ya, dan main construction-nya adalah Totalindo dengan arsitektur konsultannya dari Megatika International. Kalau Bapak Ibu kurang begitu tahu, Megatika itu adalah yang juga arsitektur konsultan untuk Central Park kalau di Jakarta ya. Struktur panelnya ada Cipta Sukses, Quantity Surveyor PT Cora. Fasad interiornya dari Gaga Breka, dan kemudian arsitektural desainnya dari OLBN. Nah, ini yang menarik. Arsitektur desain ini, OLBN ini yang mendesain daripada White House di Amerika. Ya, jadi ini salah satu daripada arsitektur kelas dunia ya, yang dipakai di The Freeze Tower ya. Dan Mechanical Electrical menggunakan PT Meltech Consultindo ya, seperti itu. Nah, project progress-nya. Nah, project progress sebenarnya di area 2,4 hektar ini sudah secara fondasi sudah terbangun ya. Jadi sudah ada pembangunan Venetian Tower dan kemudian juga Podium Plaza, dan sekarang nanti akan untuk pembangunan di The Freeze Tower. Oke, untuk project progress saya akan minta kepada Via bisa bantu saya untuk share ya, untuk project progress pembangunannya. Silakan Bu Via, mungkin bisa dibantu. Suaranya di-mute. Ya. Pak Petrus, boleh di-unmute dulu, Pak? Mohon maaf, Pak Petrus. Ya, Pak Petrus. Ya. Boleh di-unmute dulu, Pak? Oke. Oke. Ya, jadi seperti yang saya tadi katakan bahwa pembangunan project progress ini sebenarnya sudah dimulai dan kemudian juga sudah dilakukan ya. Untuk yang Venetian Tower bahkan sudah
akan serah terima di tahun depan, ya, dan juga Podium Plaza sudah dibangun. Nanti untuk The Freeze akan dibangun di groundbreaking-nya akan mulai starting di semester akhir daripada 2020 ini. Dan serah terimanya tentunya sudah akan sangat dekat karena hanya 2,5 tahun saja, ya. Oke, nah ini yang lebih kurang bisa saya sampaikan untuk proyeknya. Dan kemudian juga buat Bapak Ibu yang ada di luar kota yang hari ini bergabung dengan kami, mungkin Bapak Ibu juga merasa bahwa bagaimana saya untuk bisa melihat kepada unit yang ada, ya, unit yang ada. Jadi untuk unitnya sendiri sebenarnya kita sudah ada marketing gallery, ya, adanya memang di project. Tetapi buat Bapak Ibu yang ada di luar kota, sebenarnya kami juga sudah menyiapkan yang namanya 3D, ya, 3D daripada unit yang tentu Bapak Ibu akan bisa lihat. Bu Fia mungkin bisa putar sedikit ya 3D daripada unit The Fridge untuk unit kita. Silakan Bu Fia. Bu Fia. Ibu Fia. Ya. Mohon ditunggu, Bapak Ibu sekalian sedang dipersiapkan untuk 3D daripada ya, jadi artinya sebenarnya buat Bapak Ibu yang punya anak yang mungkin mau akan sekolah ya di daerah Serpong dan sekitarnya, atau saya lihat ini ada dari Kalimantan juga, kemudian ini juga ada peserta yang dari Surabaya juga, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen anaknya sekolah di daerah Serpong, nah, khususnya untuk mungkin nanti Sahid ya juga ya, atau punya planning sekolah di Sahid, itu bisa mulai memiliki unit di The Fridge, ya. Jadi sehingga tidak perlu lagi susah-susah mencari tempat, ya, tempat tinggal daripada untuk anak-anaknya. Bisa dibantu? Ya, Pak Petrus sudah bisa ditampilkan Pak untuk 3D-nya? Ya, sudah boleh ya Pak? Baik, baik. Ibu Fia, silakan Bu. Mohon ditunggu, masih loading dulu. Ya. Oke. Ya, ini lebih kurang adalah tampak daripada unit yang ada di marketing gallery, ya. Nah, buat Bapak Ibu yang ada di Jakarta, di Serpong, sebenarnya tidak sulit ya, tinggal datang saja ke marketing gallery, nanti sudah bisa datang untuk lihat unit. Nah, ini unit yang tipenya yang 25 meter ya, yang tipe premium ya. Nah, di mana Bapak Ibu bisa perhatikan itu ada balkonnya ya, dan kemudian setiap unit juga sudah dilengkapi nanti dengan TV, juga dengan dengan bednya ya. Dan ini balkon, nah balkonnya juga cukup lebar ya. Jadi Bapak Ibu ini balkon sudah free. Coba diputar sedikit Bu Fia. Ya, diputar. Nah, ini adalah untuk masuk ke area. Jadi itu pintu masuknya. Jadi kalau yang tipe 30 ini atau yang premium, ini juga bisa ditaruh satu sofa lagi ya, cukup menarik. Oke. Ya. Oke, ya. Nah, jadi cukup menarik. Yang satu lagi ada Bu Fia mungkin? Unit yang satu lagi. Yang tipe suite bisa dibagikan, tipe suite. Oh ini ya, tipe suite ya. Ya ini yang tipe suite 30 meter persegi. Ya, jadi yang tipe suite ini juga tidak kalah menarik ya, karena ini sebenarnya bisa dijadikan one bedroom ya. Kenapa? Karena nah ini ada satu partisi, kalau memang kita mau pasang ini bisa jadi one bedroom ya. Jadi kalau kita pasang ya itu bisa ditutup ya. Jadi bisa jadi one bedroom. Oke, terima kasih Bu Fia untuk share screen-nya. Ya, saya akan lanjut presentasi saya. Ya, jadi untuk memiliki unit daripada The Fridge, ya, kalau Bapak Ibu perhatikan timeline-nya ini adalah sampai di serah terima di 2023, ya. Untuk
memiliki unit The Fridge ini, kita hanya perlu booking fee 10 juta. Ya, 10 juta. Dan cara bayar bisa menggunakan cash ataupun KPA. Ya. Nah, KPA ini bahkan DP-nya 10%, boleh dicicil 12 kali. Ya. Setelah itu nanti baru KPA di tahun depan. Ya. Dan kita juga lagi ada promo, ya, promo kepada Bapak Ibu yang ingin memiliki unit, bisa menggunakan cicilan juga selain KPA ke developer, yaitu cicilan 36 kali dan 48 kali, yang dimana kita berikan extension hari ini kepada Bapak Ibu. Promo khusus harga 36 bisa dicicil 48 kali, dan harga 48 bisa dicicil 60 kali. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu. Ya, jadi bisa diambil kesempatan ini, ya, dan promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan Agustus ini saja. Ya. Untuk KPA, Bapak Ibu, kami juga sudah bekerja sama dengan BTN, BNI, Mandiri, BRI, OCBC, dan UOB. Jadi banyak bank yang Bapak Ibu bisa pilih, ya, untuk pembiayaan KPA-nya. Ya. Nah, untuk pembayarannya bisa dilakukan di BCA atau Mandiri atas nama PT Hong Kong King Land, dan kemudian term of purchase-nya bisa lengkapi KTP NPWP dan perusahaan melengkapi semua syarat untuk dari perusahaan, ya. Nah, WNA bagaimana? WNA bisa beli hanya menggunakan paspor maupun KITAS, ya. Dan ini nanti tentu akan dibantu oleh semua agen-agen yang sudah mengundang Bapak Ibu ke dalam acara webinar hari ini. Oke, kenapa Bapak Ibu hari ini ya kita harus berinvestasi di The Fridge? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, saya ada buat satu price comparison ya untuk project-project yang ada di sekitar area The Fridge ya, yang setara ya. Ini ada beberapa project ya. Ada project PG. PG ini terletak di Alam Sutra. Kemudian ada SH, ada CB ya. Dan kemudian ada TB ya. Nah, ini beberapa project ini ya. Ini project ini mereka sudah menjual di angka 21 sampai 23 juta. Ya, 21 sampai 23 juta. Tetapi hari ini The Fridge memberikan kepada Bapak Ibu harga 17,5 juta per meter persegi dan sudah fully furnished. Nah, ini makanya mengapa kita berinvestasi di The Fridge ini akan sangat menarik sekali. Kenapa? Karena harganya itu benar-benar adalah harga promo, ya, harga yang 17 juta itu sudah termasuk fully furnished. Jadi menarik sekali, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat comparison seperti ini dengan ukuran yang mendekati, itu lebih kurang bisa beda hampir 100 jutaan, ya, 100 juta lebih. Oke, jadi kalau bicara artinya kalau sekali kita beli langsung sudah cuan, ya, karena harga yang diberikan ini masih sangat-sangat promo, ya, seperti itu. Nah, karena harga yang kita beli ini sangat-sangat masih sangat murah, ya, sehingga secara estimasi yield-nya juga menarik, ya. Kita bicara kalau 2,5 tahun lagi, ya, artinya kalau 2,5 tahun lagi The Fridge ini jadi, kita sewakan. Hari ini sebenarnya angka sewa di beberapa apartemen di sekitar sini ada Springwood, Paddington, dan Brooklyn, itu berkisar di antara 3,5 sampai dengan 4,5 juta, ya. Tetapi saya akan buat satu estimasi bahwa rental yield 2 tahun setelah itu, katakanlah di beberapa apartemen ini, nah apartemen-apartemen ini tidak punya facility, ya. Jadi mereka tidak merupakan super block, tapi The Fridge itu adalah satu super block yang punya fasilitas, tentu nilai sewanya akan lebih baik, ya. Jadi kalau kita perhatikan estimasi katakanlah bisa disewakan nanti di angka 5 juta, ya, maka rentalnya ini, yield-nya ini terhadap harga kita beli bisa mencapai lebih kurang 15,4%, ya. Jadi artinya investasi kita ini sangat-sangat menarik sekali, ya. Nah, di samping itu yang sudah tadi disampaikan juga bahwa The Fridge itu adalah bring community into your doorstep. Artinya Bapak Ibu tidak sulit untuk mendapatkan penyewa. Kenapa? Karena di bawahnya ada kampus, dan kampus ini juga yang akan memberi kontribusi penyewa-penyewa terhadap apartemen yang Bapak Ibu akan miliki nantinya, ya. Nah, jadi nanti dari manajemen Hong Kong King Land akan membuat namanya lease management, ya, di mana lease management ini akan disupport oleh Sahid Universitas, ada Universitas Bunda Mulia, ya, sebagai anak perusahaan daripada Alfamart,
yang kita tahu Universitas Bunda Mulia ini terletak cuma 5 menit daripada The Fridge, ya. Ya, jadi ini akan menjadi sebuah pangsa pasar, captive market, sehingga untuk menyewakan apartemen ini menjadi tidak sulit. Ya, kita tahu bahwa apartemen ini kalau kita berinvestasi yang paling penting adalah pertama nyaman, kedua mempunyai capital gain yang baik, ketiga harus mudah disewakan. Ya, karena mahasiswa itu adalah captive marketnya, mereka 4 tahun akan terus berganti, maka penyewanya juga akan berubah-berubah, ya. Jadi artinya tetap ada penyewa, ya, di Fridge Tower ini. Oke. Sehingga kita percaya bahwa dengan Bapak Ibu berinvestasi di sini membuat Bapak Ibu menjadi rent with ease, ya, and sell with ease. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak perlu mencarikan tenan akan datang untuk mendapatkan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu mendapatkan buyer, karena buyer akan datang kepada Bapak Ibu, karena unit-unit ini tentunya tidak akan dijual dengan mudah. Kenapa? Karena bisa memberikan yield yang sangat baik sekali kepada para investor. Oke. Nah, sekilas tentang Hong Kong King Land, ya, sebelum kita masuk ke Pak Yohanes, karena saya tidak mau ambil porsi Pak Yohanes, karena kita tahu bahwa penting kita tahu tentang Shahidnya, karena satu komitmen yang begitu luar biasa dari Shahid University yang berkolaborasi dengan Hong Kong King Land, nanti akan disampaikan oleh Pak Yohanes. Nah, bicara tentang Hong Kong King Land-nya sendiri, ya, Hong Kong King Land ini adalah joint venture antara King Land dengan Alpha Land, ya. Jadi ini adalah joint kolaborasi daripada 2 perusahaan besar, ya, PT Hong Kong King Land dengan Alpha Land, yang membentuk yang namanya King Land Avenue, ya. Nah, Hong Kong King Land ini adalah satu perusahaan dari Hong Kong yang sudah established, ya, dan salah satu daripada unit usahanya adalah properti. Tetapi di luar daripada itu, PT Hong Kong King Land sendiri juga mempunyai perusahaan-perusahaan yang lain, yaitu ada winery, ya, dan kemudian juga ada namanya renewable energy, ya, serta agriculture dan retail, ya. Nah, Hong Kong King Land ini chairman-nya adalah Mr. Chun Kyung Chan, ya. Beliau sebenarnya adalah orang Indonesia yang hijrah di tahun 1965 di Hong Kong, ya, mengembangkan bisnis di sana, dan sekarang kembali lagi ke Indonesia, ya, untuk mengembangkan Indonesia. Oke. Nah, project portfolio daripada Hong Kong King Land adalah sudah membangun lebih kurang 800.000 square meter, ya. Ada Chateau Elite, Midtown Plaza, Ginza Plaza, Napa Grove, Wuchuan Pacific. Nah, semua ini terletak di China, ya. Nah, Chateau ini Chateau Elite ini ada sekitar 15 tower, ya, dibangun di tahun 2012. Nah, dengan total 130.000 meter persegi. Nah, sudah serah terima dan sudah ditempati. Ada Napa Grove. Napa Grove ini juga terletak di winery-nya daripada Hong Kong King Land, ya. Kemudian Alpha Land. Nah, Bapak Ibu juga pasti sudah mengenal namanya Alfamart, Alfamidi, ya. Alpha Land ini adalah foundernya adalah Bapak Joko Susanto. Nah, beliau yang mendirikan Alfamart, dan juga beberapa anak usaha ada UBM, Universitas Bunda Mulia, dan juga ada hotel, ya, ada 12 lebih hotel di seluruh Indonesia. Oke. Nah, bahkan daripada PT Hong Kong King Land juga sudah mendapatkan banyak sekali pengakuan, ya, merupakan super block, the first super block with University Town, ya, dengan community concept di Indonesia, ya, dari Property and Bank Award. Oke, secara conclusion-nya, artinya kalau Bapak Ibu hari ini berinvestasi di The Fridge Tower, maka yang paling penting adalah Bapak Ibu tahu bahwa ada captive market-nya. Kenapa? Karena The Fridge Tower adalah the first university town di daerah Serpong yang sudah bekerja sama dengan Shahid University, punya universitas sendiri yaitu UBM, dan membangun sebuah konsep yang modern di mana 4-in-1 konsep, sehingga orang bisa tinggal, kerja,
bermain dan belajar di sini ya, dan juga terletak di satu lokasi segitiga emas yang dilengkapi dengan banyak fasilitas. Nah, yang terpenting adalah lokasi itu bukan hanya lokasi saja, tapi lokasi yang berkembang ya. Makanya memang di daerah Serpong Raya ini lokasi yang akan sangat berkembang karena sebentar lagi juga sudah akan ada LRT yang akan lewat juga di depan daripada Serpong Raya ini ya. Oke. Nah, secara tempat tinggal juga akan sangat nyaman. Kenapa? Karena dilengkapi dengan unique facility, exclusive feature yang tentunya akan memanjakan daripada penghuni, yang membuat setiap orang yang tinggal di sini akan lebih nyaman ya, sehingga mereka semua tentu bisa mendapatkan yang namanya long term rental ya di sini. Ditambah lagi ada daripada Shahid ya, yang menjadi satu universitas pertama yang bergabung dengan Kingland Avenue seperti itu. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu, presentasi tentang The Freeze-nya, dan yang saya percaya bahwa ini akan menjadi satu investment yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali kepada Bapak Yohanes. Pak Yohanes masih bersama dengan saya, Pak Yohanes? Pak Yohanes mungkin bisa masih. Ya, silakan. Nah, oke, Pak Yohanes. Nah, ini yang tadi saya sampaikan adalah tentang secara menyeluruh daripada The Freeze ya. Yang saya percaya Pak Yohanes sebenarnya sudah tahu lah ya. Karena sebelum Pak Yohanes masuk ke sini kan juga sudah dipresentasikan, sudah disampaikan oleh Mr. Timothy Chang dan juga Pak Effendi sebagai Director Sales Marketingnya. Sehingga ini mengulang aja Pak, ya, supaya Bapak bisa mendapatkan sedikit overview juga ya. Dan karena kebetulan hari ini ada banyak juga partisipan dari luar kota, ada customer yang dari luar kota Pak, yang tentunya mereka punya anak-anak yang mungkin juga akan sekolah di sini. Ada juga investor yang akan beli The Freeze. Nah, oke, kembali kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, boleh tahu nggak Pak Yohanes, selain Pak Yohanes memilih Kingland Avenue atau The Freeze ya, dalam mendirikan kampus Shahid, mengapa bahwa Pak Yohanes memilih lokasi di Serpong, Pak? Kan tadinya kan Shahid ini ada di Sudirman, Pak. Kok tiba-tiba mau memilih daerah kawasan Serpong di sini, Pak? Bisa sedikit kasih masukan, Pak, gambaran? Silakan, Pak. Baik, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa Serpong dan dengan Kingland ini ke depan merupakan tempat yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan Pak Petrus, lokasinya sangat strategis, kemudian ada perubahan lifestyle di mana mereka one stop life living gitu ya, sehingga ini sangat penting. Dan kita sebetulnya tidak hanya ada di BSD ya, kita kerjasama Antoni Salim yang ada di Bintan, kita juga ada di Morotai, kita juga ada di Payakumbuh, yaitu tujuannya local community development, sehingga diharapkan di Serpong ini, di King Avenue ini bisa menjadi center of excellence untuk education. Dan yang menarik adalah kita nanti orientasi adalah education integrated system, yaitu dengan bisnis. Jadi ke depan itu tadi saya sudah sampaikan tidak hanya to know tapi to be. Nah ini yang tantangan ke depan, anak-anak kita itu harus bisa maunya ke IT ya, bagaimana dia bisa to be seorang IT yang baik, seorang food technology yang baik, yang profesional, itu seperti itu sih Pak. Jadi sangat menarik, apalagi tadi didukung oleh berbagai fasilitas yang disiapkan oleh Kingland. Oke. Itu sih gambaran saya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ernest. Artinya Pak Ernest melihat bahwa memang kawasan Serpong ini punya satu potensi yang luar biasa ya Pak ya, sehingga Shahid mau ada. Ya, jadi memang dengan demografinya daerah Serpong dan sekitarnya ini menjadi satu peluang juga ya buat Universitas Shahid untuk berkembang ya, memberikan satu kontribusi yang terbaik. Oke, ya, bisa dibayangkan di sana kan sekarang hampir Purwanti Besar, Taruman Negara, Trisat,
Trisakti Atma Jaya, kemudian Bunda Mulia Otomatis, Pinus, mereka concern di sana karena memang marketnya itu ada di situ. Tanahnya masih dikembangkan cukup besar sehingga mau tidak mau itu sangat menyenangkan bagi anak-anak ya. Kalau Jakarta jadi itu sudah traffic jam-nya udah luar biasa sehingga kita bukan daya tarik lagi ini sebetulnya ke depan pasti. Oke. Ya, dan yang saya mau tahu adalah apa konsep daripada Universitas Shahid yang Bapak bawa ke Kingland Avenue ini, Pak. Selain daripada food technology, communication, Pak. Apa yang selain itu, Pak, yang mungkin Bapak bawakan? Nah, konsep tadi yang saya sudah sampaikan, konsepnya ini anak-anak tidak diajari klasikal. Mereka itu nanti kita harapkan nanti bisnis yang ada di sekitarnya itu kita bisa provide manpower-nya, kita bisa manpower yang ada di bisnis itu juga as a student. Jadi sangat menarik, mereka nanti bisa punya kemampuan. Kalau sekarang ini kita ke internship dengan Jepang, dengan Prancis, itu internship itu ternyata mereka itu sudah mengalokasikan 40% itu untuk internship. Nah ini nanti kita juga bisa kerjasama dengan bisnis yang ada sekarang itu, sehingga bisa membantu mereka juga berkembang. Nah ini yang paling penting, saya nanti ini juga memberikan manfaat pada kemampuan anak-anak yang orientasi pada entrepreneur. Ini sudah waktu. Ya. 4 hektar dan commercial center yang sudah akan dibangun di daerah Kingland Avenue atau The Fridge ini akan juga menunjang semua program yang akan dan nanti Bapak lakukan ya di daerah sini ya, seperti itu ya Pak. Betul. Seperti upgrading untuk food technology itu nanti yang produk-produk food daerah situ bisa terbantu terkait dengan food technology. Kemudian digital communication and marketing, mungkin nanti juga akan membawa dampak yang bisa membuat kawasan itu menjadi lebih menarik. Ya, gitu Pak. Jadi ini kalau kita nanti beroperasi pasti satu-satunya university yang integrated dengan bisnis. Karena yang lain tuh event itu Pelita, event itu misalnya Podomoro itu ya memang punya usaha tapi integratednya itu yang belum dapat gitu ya. Nah ini yang satu-satunya kita coba untuk betul-betul integrated itu dengan bisnis. Gitu sih Pak. Oke, lalu saya ingin menyambungkan untuk Pak Yohanes dari Pak Petrus untuk pertanyaan yang tadi diajukan Pak. Oh iya, yang jangka waktu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar ya Pak. Oke, pertanyaan yang keempat nih Pak untuk Pak Yohanes. Apakah akan ada kerjasama khusus atau penawaran khusus bagi calon mahasiswa yang tinggal di kawasan Kingland Avenue apabila mereka ingin melanjutkan pendidikan mereka di Universitas Shahid, Pak? Oh jelas, sudah pasti. Jadi mereka nanti langsung kita kasih potongan 20% dari price. Jadi nanti begitu kita mulai kira-kira akhir 2002 ya. Nah itu nanti pertama untuk yang penghuni di situ ya 20% pasti. Oke. Minimal. Sangat menarik. Iya, sangat menarik ya Pak. Ya. 20% potongan ya Pak berarti ya? Oh iyalah, pasti. Ya. Oke. Pak, kemarin waktu ada Profesor Khalil datang Pak ke kantor kami Pak. Saya juga menemui beliau juga. Beliau ada sempat mengatakan bahwa dari Shahid sendiri Pak akan ada buka satu jurusan yang belum dibuka di tempat lain, yaitu S3 komunikasi ya Pak? Apa digital marketing komunikasi begitu Pak? Oke, di kita itu yang di Sudirman ini ada PhD atau S3 untuk komunikasi. Ada komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi tourism, komunikasi digital, kan gitu. Jadi nanti kita akan juga buka di
Bridge ini ya, Bridge tahun ini kita akan buka juga untuk PhD programnya, sehingga tidak hanya Digiturman ini, nanti kita bisa di sana, dan dari segi perizinan juga memungkinkan. Gitu sih. Oh, oke. Jadi nanti akan ada kemungkinan yang di The Fridge ini akan ada tambahan program studi juga ya, Pak, ke depannya ya? Ya, otomatis nanti kalau berkembang, yang jelas yang udah pasti yang kita ada itu PhD, kita ada komunikasi, kemudian ada manajemen tourism dan juga bidang food technology. Ada sebenarnya nutrisi yang di Jakarta. Oke. Tapi nanti seiring perkembangan kita akan mengembangkan secara integrated di sana. Ya, lebih luas. Tadi yang tanya berapa lama dengan saya? Nah, ini karena partnership ya bisa cukup lama, bisa 15, 20, 50 tahun nanti kalau itu bisa dikembangkan. Gitu. Jadi betul, ada yang tentang waktunya berapa, ya, kita bisa. Waktunya ya, Pak. Bahkan bisa dibilang selama The Fridge ini masih berdiri ya, kita akan terus bekerja sama ya, Pak ya? Oh ya, kita tidak, betul. Begitu karena ya, Pak ya? Akan seperti itu ya. Ya, nah Pak Petrus sudah kembali lagi bergabung bersama dengan kita di sini. Ya, mohon maaf nih Pak, karena sambungan internetnya tiba-tiba putus, saya jadi ya kehilangan ya namanya Zoom meeting ya, memang bisa begitu Pak ya. Oke, ya. Ya itu yang saya lihat bahwa memang satu kerjasama yang sangat baik antara Universitas Shahid dengan Kingland, yang tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat ya kepada para investor, penghuni, ataupun nanti orang-orang yang tinggal di sini. Ini akan memberikan satu manfaat yang sangat luar biasa. Oke, boleh saya tahu Pak, dari Pak Yohanes sendiri ada penawaran khusus nggak Pak untuk bagi para calon mahasiswa atau keluarga yang nantinya memiliki unit atau tinggal di sini Pak? Kalau mereka tadi saya sudah bertanya juga Pak Petrus, dengan nah saya hilang tadi. Iya. Okay. Ada Pak. Jadi yang punya di situ kalau 20% potongan nanti. Jadi khusus 20%, wah, luar biasa. Langsung kita berikan potongan. Iya. Terus ada apakah nanti ada program dormitory Pak? Mungkin apakah dari Bapak ada satu program misalnya kerjasama dengan pemilik apartemen ya, list management, sehingga nanti mereka mahasiswa-mahasiswa dari luar kota atau nanti dari Jakarta yang pengen cari tempat tinggal tentunya sudah bisa di compulsory ya di dalam admission fee-nya Pak ya? Persis Pak, jadi kebetulan kita saat ini sedang menjalin dengan Silk University yang di Uzbekistan, mereka mau kuliah di Indonesia. Nah, mungkin nanti kita coba fasilitasi. Itu bikin proses juga, karena untuk ngurus international student itu nampaknya butuh waktu 6 bulan, 8 bulan ya, sehingga ini juga pas Kingland mungkin nanti bisa menjadi salah satu dormitory yang bisa digunakan. Jadi banyak possibility yang nanti ke depan bisa dikembangkan, Pak. Ya, saya lihat Bapak juga ada bekerja sama dengan Prancis, dengan beberapa universitas dari luar negeri ya Pak ya, sehingga bisa ada pertukaran siswa dan lain sebagainya ya. Ya betul. Untuk yang untuk tourism hotel kita double degree dengan Prancis, itu yang politeknik atau sekolah tinggi kita dengan Prancis, kemudian internship dengan Jepang dan Australia ada beberapa. Sifatnya internship Pak ya. Jadi mereka ya memang kalau yang vocational itu orientasinya 70% itu praktis dan 30%-nya ada teoritik. Jadi ini yang nanti ke depan kita kembangkan. Wah, luar biasa ya. Artinya buat semua para investor atau yang memiliki unit nanti di Kingland atau di The Fridge Tower ini mempunyai potensi pasar yang luar biasa, karena dengan adanya Shahid University ini akan bisa memberikan satu captive market yang benar-benar terjamin ya, karena saya sendiri juga punya beberapa apartemen di beberapa tempat ya. Jadi kalau memang misalnya kadang-kadang memang penuh, kadang-kadang bisa kosong ya, karena tempatnya bukan tempat mahasiswa, tapi kalau saya lihat yang biasanya tempat mahasiswa itu akan lebih stable ya, karena memang mereka lebih long stay, dan kemudian juga setelah lulus akan mahasiswa yang baru masuk lagi.
Ini menarik sekali. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih untuk waktunya Pak Yohanes hari ini yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali masukan-masukan ya.